Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للعلامة بعلاوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhawat fidin arsyadakumullah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, memasuki fasal yang berkaitan dengan riddah. Yang berkaitan dengan riddah. Apa itu riddah? Ma ma'na riddah? Riddah. Apa riddah aja? Riddah itu artinya adalah kembali menjadi kafir, kembali kepada kekufuran. Kembali kepada kekufuran setelah dia berislam. Berislam. Orangnya disebut murtad. Orang yang melakukan perbuatan riddah disebut murtad. Fasal fima yukhriju minal Islam. Fasal berkaitan dengan apa-apa yang bisa mengeluarkan seseorang minal Islami, dari keislaman. Jadi di sini akan membahas beberapa perkara yang dapat membuat seseorang keluar dari Islam. Wal'iyadzu billah. Maka disampaikan oleh Allamah Balawi, yajibu, wajib hukumnya, ala, bagi, kulli, setiap muslimin, wajib atas setiap muslim. Apa yang diwajibkan atas setiap muslim? Hifdzu islamihi, wajib menjaga keislamannya. Wajib hukumnya, fardhu ain. Wajib atas setiap kaum muslimin untuk menjaga keislamannya. Dan ini adalah perkara yang paling wajib di antara yang wajib. Salat itu wajib. Zakat itu wajib. Haji itu wajib bagi yang mampu. Berpuasa di bulan Ramadan juga wajib. Tapi ada yang lebih wajib daripada semua itu. Apa yang lebih wajib dari semua itu?
Yang paling wajib daripada semua itu adalah menjaga keislaman diri kita, menjaga keislaman keluarga kita. Begitu. Itu yang paling wajib. Makanya kalau kita berbicara mengenai syariat Islam, maka tujuan utama turunnya syariat Islam yang paling pertama dan utama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Tujuan paling utama diturunkannya dan dilaksanakannya syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama. Ada 5 totalnya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan. Itulah tujuan diturunkannya syariat Islam. Dan ini yang paling utama, menjaga agama. Oleh karena itu setiap kaum muslimin wajib hukumnya fardu ain menjaga diri mereka dari kemurtadan atau dari sifat riddah. Kenapa alasannya? Karena orang yang murtad keluar dari Islam itu finnari khalidina fiha abada. Itu yang jadi masalah. Jadi begini, konsep dalam Islam, orang itu ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim terbagi menjadi 2. Ada yang muslim hakiki atau disebut mukmin. Ada yang muslim tapi fasik, pelaku dosa besar, enggak sempat bertaubat. Orang kafir termasuk di sini orang-orang musyrik, ahli kitab, termasuk munafik yang beneran munafik ya, munafik zindiq. Ini semuanya otomatis masuk neraka, itu otomatis menurut keyakinan kaum muslimin ya. Otomatis masuk neraka. Dan ini udah gak ada kesempatan masuk surga. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini orang-orang kafir. Adapun orang muslim yang mukmin masuk surga. Insya Allah nggak akan nyemplung ke neraka dulu. Bahkan bisa jadi bi ghairi hisab, dan itu yang kita harapkan. Adapun orang-orang fasik, maka dia sebelum masuk surga ke neraka dulu. Jadi proses itu yang fasik itu ke neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya, baru dia ke surga. Jadi kalau orang kafir otomatis ke neraka, kalau orang mukmin otomatis ke surga insya Allah. Sedangkan orang fasik ke neraka terlebih dahulu. Begitu. Nah tinggal kita mau milih. Tinggal kita milih mau jadi yang mana. Dan Allah nggak maksa. Nggak pernah Allah maksa kita. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Kecuali nanti kalau Nabi Isa turun. Ya, kalau Nabi Isa turun mau pakai argumentasi apa lagi? Manusia udah nggak ada argumentasi yang bisa dipertahankan kalau Nabi Isa udah turun. Ya. Silakan pilih mau jadi muslim atau mau jadi kafir. Kita sekarang semuanya muslim. Tinggal pilih mau jadi muslim mukmin, saleh, bertakwa, atau mau jadi muslim yang fasik, pelaku dosa besar. Tinggal pilih. Ujungnya udah jelas kok. Jalannya udah jelas. Ya walaupun Allah udah tahu kita bakal kemana, tapi kan kita belum tahu. Berarti kita harus berusaha. Karena kita belum tahu. Maka silakan pilih. Mau jadi orang beriman, hakiki, atau mau jadi orang yang fasik. Begitu. Orang yang beriman, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Nggak akan masuk neraka dulu. Tapi orang fasik, maka neraka dulu. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengatakan, nggak apa-apa dia masuk neraka dulu juga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini ngeri, ikhwan, para sahabat. Jangan pernah berpikiran nggak apa-apa masuk neraka dulu. Enggak. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena belum tentu kita selamat kalau udah masuk neraka. Kalau kita udah masuk neraka, belum tentu kita bisa keluar dari sana. Apa yang bisa menjamin kita keluar dari sana? Maka udahlah, kita pengen langsung masuk surga aja. Ya walaupun merangkak masuk surganya, mendingan langsung masuk surga. Begitu. Seenggaknya langsung masuk surga. Ya, walaupun harapannya kita pengen masuk surga tanpa hisab cepat kilat, udah selesai gitu kan. Gak usah mikirin yang lain lagi. Begitu. Allahu a'lam. Oleh karena itu,
Karena kekufuran ini dapat membuat seseorang langsung otomatis ke neraka dan membuat kekal di dalamnya, berarti kita harus menjaga diri supaya kita tidak jatuh pada kekufuran. Baik kekufuran yang kita pahami atau kekufuran yang kita tidak ketahui. Maka disinilah pentingnya belajar. Agar apa? Agar kita memahami mana dosa-dosa yang termasuk kekufuran, mana dosa-dosa yang termasuk bukan kekufuran. Sehingga az-dzunub wal ma'asi atau al-ma'asi wal-dzunub, kemaksiatan, al-ma'asi wal-dzunub itu terbagi dalam kacamata kaum muslimin. Ada yang namanya al-mukaffirah. Nah, ini dosa-dosa yang dapat membuat seorang murtad. Ini namanya dosa al-mukaffirah. Dosa yang membuat kafir. Nah, yang kedua ghairul mukaffirah. Yang ghairul mukaffirah, dosa-dosa yang tidak membuat kufur, terbagi jadi dua lagi. Ada kabair, ada shaghair. Al-kabair, ada as-shaghair. Kenapa kita penting memahami hal ini? Supaya kita dalam keadaan mendesak itu bisa memilih begitu. Yang pertama. Yang kedua, supaya kita juga bisa lebih memprioritaskan yang paling penting ketika berdakwah. Jadi kalau misalnya nih, kita punya teman, dia melakukan dosa-dosa kekufuran, dia melakukan dosa-dosa besar, dia juga melakukan dosa-dosa kecil. Mana yang harus kita pertama kali harus perbaiki? Dosa-dosa kekufuran dulu. Yang penting dia Islamnya selamat dulu begitu. Bukan berarti enggak apa-apa melakukan dosa besar, bukan enggak apa-apa melakukan dosa besar. Tapi kalau kita selamatkan dia dari dosa besar, namun tidak menyelamatkan dari dosa kekufuran, dalam tanda petik akan percuma. Misalnya ada orang mabok, enggak nutup aurat. Pilihannya nih ya, dia enggak nutup aurat, dia mabok-mabokan. Kemudian dia juga misalnya menyembah kepada selain Allah dengan cara apapun. Entah bikin ritual-ritual tertentu dan lain sebagainya. Intinya dia percaya ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini. Maka yang harus kita benahi ini dulu. Tapi kan dia masih mabuk, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa dalam artian enggak dosa, bukan. Maksudnya kalaupun dia masih mabok-mabokan, namun kemudian selamat dari dosa kekufuran, insya Allah ada kesempatan masuk surga begitu loh. Tapi kalau kita misalnya fokus di mabok-mabokannya, lalu dia masih meyakini adanya ilah selain Allah, ya percuma walaupun dia nggak mabok, dia belum tentu selamat di akhirat. Begitu. Maka ini skala prioritas dalam berdakwah dan beramal, begitu ya. Maka apa saja amal-amalan yang bisa membuat seseorang keluar dari Islam? Ini harus kita pahami bersama. Baik. Wasaunuhu, dan wajib bagi seorang muslim untuk menjaganya amma dari apa-apa yufsiduhu yang merusak. Yang merusak apa? Yang merusak Islam. Wa yubtiluhu, dan membatalkan keislaman. Jadi Islam itu bisa batal. Sama seperti sholat, zakat, puasa, Islam itu bisa batal. Jangan kira Islam itu nggak bisa batal. Begitu. Kita kan manusia Ustadz, bukan Tuhan yang menentukan batal tidaknya keislaman seseorang. Yang menentukan batal tidaknya salat seseorang itu hanya Tuhan. Kita jawab betul sekali. Dan kita di sini tidak akan ngarang-ngarang kecuali atas petunjuk dari Allah yang telah dijelaskan para ulama. Begitu. Nggak boleh ngarang-ngarang. Ini membatalkan Islam, ini tidak membatalkan Islam. Itu nggak boleh ngarang-ngarang. Kita wajib merujuk kepada Al-Quran Sunnah. Begitu. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak menentukannya. Betul sekali. Wa yaqta'uhu, dan memutuskan Islam. Dan memutuskan. Wa huwa riddah, yaitu riddah. Nah, apa riddah itu? Riddah yaitu al-kufru ba'dal Islam, yaitu kembali kepada kekufuran setelah dia Islam. Wal a'yadzu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kathura, dan telah banyak fi hadzal zaman, pada zaman ini, di zaman beliau berarti nih, hampir 100 tahun yang lalu ya. Dan telah banyak pada zaman ini at-tasahul. Apa tasahul? Bermudah-mudah, meremehkan.
Bermudah-mudah atau meremehkan. Dari kata sahal. Bermudah-mudah atau meremehkan. Jadi zaman sekarang kata beliau sudah banyak orang yang meremehkan. Meremehkan apa? Fil kalam, dalam berbicara. Hatta sampai-sampai innahu, sampai-sampai bahwasanya perbuatan tersebut yakhruju, keluar min ba'dihim, dari sebagian mereka, alfadhun, lafad-lafad, perkataan-perkataan, tuhrijuhum anil Islam. Perkataan-perkataan apa? Perkataan-perkataan yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi kata beliau, di zaman beliau itu sudah banyak orang-orang yang meremehkan hal ini, sehingga banyak orang-orang yang berbicara seenaknya, nggak mikir dulu, lalu kemudian perkataannya tersebut mengeluarkan mereka dari Islam, atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang sebetulnya perkataan itu menjadi sebab mereka keluar dari Islam. Begitu. Bahkan yang lebih parah kata beliau, wala yaruna dzalika dzamban. Bahkan mereka itu enggak menganggap bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah dosa. Jadi jangankan meyakini itu sebagai kekufuran, meyakini sebagai dosa, fadlan an kaunihi kufron, apalagi meyakini bahwa hal tersebut adalah kekufuran. Jadi jangankan menganggap itu sebagai kekufuran, menganggap sebagai dosa biasa saja, mereka enggak menganggapnya. Jadi ternyata di zaman beliau sudah banyak orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang padahal perkataan-perkataan tersebut mengeluarkan seorang dari Islam, namun tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Jangankan menganggap itu sebagai kufuran, dosa aja nggak dianggap. Begitu. Ini penting bagi kita untuk memperhatikannya. Ketemu nggak aja halamannya? Coba lihat. Ya betul. Wariddatu salah satu aqsam. Ketemu kalimat itu? Ya. Wariddatu salah satu aqsam. Dan yang namanya riddah itu ada 3 jenis. Riddah ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Maksudnya 3 jenis apa? Sebabnya. Jadi sebab kemurtadan bisa disebabkan oleh 3 hal. Seseorang bisa murtad karena 3 hal. Apa saja? Yang pertama i'tiqadat, yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi adanya di hati. Keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan-keyakinan yang batil berarti di sini. Adanya di hati berarti. Ya, orang berkeyakinan adanya Tuhan selain Allah. Orang berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Orang berkeyakinan bahwa apa-apa-apa, yaitu keyakinan-keyakinan yang batil. Ya, baik. Tapi yang namanya kemurtadan tidak mesti harus bersumber dari keyakinan. Kemurtadan juga bisa terjadi dari perbuatan, wa af'al, perbuatan-perbuatan. Jadi bisa kelihatan dari perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan yang dapat membuat seseorang keluar dari Islam tanpa perlu nanya dulu keyakinannya. Begitu. Jadi perbuatan itu sudah membatalkan keislamannya. Harus langsung segera taubat, syahadat ulang. Wa aqwal, dan juga perkataan-perkataan. Jadi ada perkataan-perkataan yang dapat membuat seseorang keluar dari Islam tanpa harus melihat keyakinan dulu. Maka kalau misalnya ada orang yang terjatuh pada af'al dan aqwal-aqwal ini, maka wajib bagi dia langsung istighfar, bertobat, syahadat ulang. Udah selesai. Jangan ulang lagi. Begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah dikasih tahu, itu nggak boleh loh, itu dapat membuat murtad. Lo langsung istighfar, syahadat ulang. Sebetulnya sederhana, asal jangan nolak. Nah kalau kita nolak, apaan sih? Nah kalau gitu bahaya. Bahaya di akhirat. Baik. Wa kullu qismin, dan setiap bagian tadi, setiap bagian dari yang keyakinan, yang perbuatan, dan yang perkataan itu yatasya'abu, bercabang-cabang lagi. Syu'aban katsirah, menjadi banyak cabang. Jadi setiap bagian ini ada banyak bagian lagi di bawahnya yang bisa jadi mungkin kita banyak tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan termasuk perkara yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ini hati-hati.
Baik. Kita masuk ke bagian yang pertama. Keyakinan-keyakinan apa saja yang dapat membuat seseorang keluar dari Islam. Maka di sini disebutkan amthilatu riddati bil qalbi. Contoh-contoh kemurtadan yang disebabkan oleh hati. Karena masalah keyakinan ini. Berarti nggak kelihatan. Baik. Faminal awwali, dan di antara bentuk keyakinan-keyakinan yang rusak yang dapat membuat seseorang keluar dari Islam, al-i'tiqadat al-kufriyah, yaitu keyakinan-keyakinan kufur. Yang pertama, syak fillah, ragu terhadap Allah. Ragu apanya? Ragu terhadap keberadaannya, ragu terhadap kekuatannya, ragu terhadap ketuhanannya, ragu terhadap keadilannya, ragu terhadap kasih sayangnya. Pokoknya ragu terhadap Allah, ragu terhadap sifat-sifat Allah, itu bisa membuat kufur. Bukannya menolak, ragu doang. Emang Allah adil ya? Itu ragu kan? Bahaya tuh. Jadi kalau kita sudah merasa seperti itu, langsung istighfar. Astagfirullah. Allah pasti adil. Allah pasti adil. Emangnya Allah sayang sama kita ya? Jangan gitu. Ragu. Allah pasti sayang sama kita. Ar-Rahmanur Rahim. Emangnya Allah tahu masa depannya? Itu bahaya. Ya. Jadi keraguan terhadap sifat-sifat Allah yang telah disepakati para ulama, itu dapat buat seorang kufur, keluar dari Islam. Aufi rasulih, atau ragu terhadap Rasul. Mau Rasulnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, apalagi? Emang Nabi Nuh itu Rasul ya? Ini bahaya. Emang Nabi Muhammad itu Rasul ya? Tidak boleh. Pokoknya nabi-nabi yang disebutkan, disepakati mereka Nabi dan Rasul, kita harus yakini. Begitu. Yang 25 ini wajib diyakini udah. Siapa saja yang ragu, apalagi meragukan kisah sejarahnya, emang ada orang-orang zaman dulu namanya ini, wa na'udzubillah. Bukan Islam yang begitu. Ya. Awil Quran, atau ragu terhadap Al-Quran. Ragu terhadap kebenaran Al-Quran, ragu terhadap kemurnian Al-Quran, ragu terhadap keaslian Al-Quran, ragu terhadap keadilan Al-Quran, ragu terhadap kebenaran dalam konteks bahwa Al-Quran adalah solusi, kita ragu. Memangnya Al-Quran solusi atas kehidupan ya? Iyalah. Memangnya syariat Islam yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itu pasti akan membuat kita bahagia? Oh iya, itu pasti. Begitu, udah pasti. Ya. Ragu bahwa yang disebutkan Al-Quran haram itu buruk misalnya. Kan kata Al-Quran misalnya, riba itu haram. Kita mikir, masa riba haram? Kalau haram kan berarti buruk. Kalau buruk kan berarti, nggak boleh. Harus yakin riba itu buruk. Zina itu buruk. Mencuri itu buruk. Membunuh tanpa hak itu buruk. Selesai. Dan semua yang dihalalkan Al-Quran itu baik. Nggak boleh mikir, masa yang beginian halal sih? Masa Islam mengajarkan jihad? Jihad kan perang. Perang kan membunuh orang. Nggak boleh. Jihad itu wajib, yang penting dengan syarat-syaratnya. Atau misalnya kalau ibu-ibu masalah poligami, itu ayat poligami itu sangat ditentang. Nggak begitu, nggak begini, ditentang aja dengan segala macam alasan. Biasanya, mohon maaf ya, biasanya ibu-ibu itu kalau masalah poligami langsung, itu kan yang harus adil, Ustaz. Ya harus adil, cuma adilnya kan bukan adil dalam cinta. Adil dalam nafkah, adil dalam bermalam, udah. Oh begitu. Tapi kan Nabi dulu nikahinnya janda semua. Oh enggak, Aisyah itu bukan janda. Gitu. Tambah lagi, tapi kan dulu Nabi istrinya tua-tua. Oh enggak, istri Nabi itu muda-muda. Di bawah 30 tahun rata-rata, cuma satu yang di atas 30 tahun. Sauda. Sisanya di bawah 30 tahun walaupun janda. Oh tapi kan, atau saja gitu. Nah, udahlah. Gak usah banyak protes. Terima aja, bilang aja, Ustaz, saya bukannya nggak yakin, cuma saya nggak sanggup. Nah itu lebih aman gitu. Udah selesai gitu aja, nggak usah tolak-tolak gitu. Tapi saya emang nggak sanggup, Ustaz. Ya udah, kalau nggak sanggup, bilang sama suaminya, saya nggak sanggup gitu. Selesai. Nggak usah nolak dengan berbagai macam. Dulu juga Nabi melarang melarang Ali untuk poligami. Itu salah semua itu. Tafsiran-tafsiran yang salah kemudian ditambah dikeluarkan oleh para istilahnya yang hak-hak perempuan itu. Istilah feminis. Feminis ini kan
Nabi menikah dengan Aisyah dikritik, ya kan? Nabi menikah dengan banyak istri dikritik. Oh, sayangnya banyak kaum muslimin yang katanya udah ngaji juga ikut-ikutan mengkritik Nabi. Na'udzubillah. Pokoknya apa saja yang kata Al-Quran halal itu baik. Terlepas kita sanggup atau tidak melakukannya. Pokoknya segala macam yang disebutkan dalam Al-Quran haram itu buruk. Terlepas kita masih melakukannya atau tidak. Mendingan jujur. Saya tahu judi itu buruk tapi saya nggak bisa lepas. Itu jujur berarti. Udah, gak apa-apa. Daripada kemudian nggak apa-apa kalau judi kalau ini. Jangan gitu. Jangan ya. Mendingan jujur. Kenapa? Karena kalau jujur itu dia masih ngaku berdosa sehingga terlepas dari kekufuran. Tapi kalau menolak, ini bisa kufur nantinya. Bahaya. Beda. Orang yang nggak sanggup itu fasik. Kalau ada orang meyakini keharaman sebagai haram tapi dia melakukannya itu fasik. Tapi kalau ada orang menolak keharamannya, menolak kehalalannya, ini bisa kufur. Ini bahayanya. Begitu ya. Makanya hati-hati. Atau ragu terhadap yaumil akhir, awil yaumil akhir, atau ragu terhadap hari akhir. Begitu. Awil jannah, atau ragu terhadap surga. Emang ada surga yang ini? Naudzubillah. Surga itu ada, harus diyakini, wajib diyakini. Awin nar, ragu terhadap neraka. Awis sawab, ragu terhadap pahala. Awil iqab, ragu terhadap siksaan. Au nahwi dzalik, atau ragu terhadap berbagai perkara mimma huwa mujma'un alaih. Ragu terhadap perkara-perkara yang telah disepakati. Jadi haram, bahkan kufur hukumnya meragukan ijma'. Perkara-perkara yang mujma' alaih yaitu diistilahkan sebagai ma'lumun minad dini bid-darurah. Ma'lumun minad dini bid-darurah mimma la yakhfa alaih. Apa artinya? Perkara-perkara dalam agama yang sudah pasti diketahui dan tidak tersembunyi. Kasarnya orang kafir aja tahu kalau itu keyakinan Islam begitu. Maka yang seperti ini tidak boleh diragukan apalagi ditolak. Salat 5 waktu wajib. Ya udah, wajib diyakini kewajiban. Enggak boleh bertentangan. Perkara-perkara yang mujma', ya, ijma' yang disepakati kaum muslimin, ini wajib diyakini. Berarti kalau ada sesuatu yang halal secara ijma', maka apa berarti yang mesti kita yakini? Wajib meyakini kehalalannya. Demikian pula kalau misalnya ada perkara yang haram secara ijma', maka wajib bagi kita meyakini keharamannya. Begitu. Contohnya, perkara yang disepakati keharamannya apa? Korupsi. Sepakati keharamannya. Maka wajib bagi kita meyakini korupsi itu haram. Mencuri, korupsi, memakan daging babi, meminum minuman keras, berjudi, apalagi durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu semuanya perkara-perkara yang haram. Wajib bagi kita meyakini keharamannya. Terlepas ada orang yang masih melakukannya atau tidak. Setidaknya masih meyakini keharamannya. Sehingga kalau misalnya ada orang masih minum minuman keras, terus melihat orang berjudi, terus dia bilang, "Woi, judi itu haram, tahu nggak kalian? Berhenti." Boleh nggak bilang begitu? Padahal dia masih minum. Bahkan harus bilang begitu. Dan orang yang berjudi nggak boleh bilang begini, "Ala lu aja masih minum, nggak usah bilang-bilang haram. Gue masih minum tapi gue yakin minum ini haram." Nah gitu misalnya. Itu masih lebih baik daripada orang yang kemudian ketika sudah dikasih tahu haram, lalu dia seakan-akan tidak meyakini ini haram. Alah udahlah, sama-sama masih melakukan yang haram itu. Nah itu nggak boleh. Jadi yang namanya perkara yang haram harus diyakini keharamannya terlepas masih melakukan atau tidak. Begitu. Pokoknya segala sesuatu yang disepakati. Ingat, yang disepakati.
Sehingga perkara-perkara yang tidak disepakati atau mukhtalafun fihi tidak wajib diyakini, tidak wajib ditekankan. Ya silakan, yang namanya berbeda pendapat kita ambil mana yang kita paling tenang untuk kita anut. Misalnya masalah rokok, ini kan mukhtalaf. Merokok, ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan mubah. Dan kebanyakan ulama ya dimakruh lah ya. Mubah kayaknya udah jarang ulama yang bilang mubah, karena ini zaman dulu sih. Ulama-ulama zaman dulu ya sekitar 100-200 tahun yang lalu, ketika medis belum berkembang dengan pesat, banyak yang meyakini mubah. Tapi ketika medis berkembang pesat, kebanyakan itu makruh atau haram menilainya. Ala kulli hal, dia bukan keharaman yang disepakati. Sehingga tidak boleh kita menjadikan rokok ini sebagai tolak ukur dia muslim atau bukan, nggak boleh. Dia fasik atau tidak, itu nggak boleh. Begitu. Perkara apa lagi yang tidak disepakati? Demonstrasi. Sebagian ulama memutlakkan haram, sebagian nggak banyak, sebagian saja. Sebagian ulama kan bilang seluruh demonstrasi haram, pokoknya begitu kan. Ada yang bilang ya mubah dengan syarat. Ada yang mengatakan bahkan dianjurkan, bahkan wajib, sunnah bahkan wajib dengan keadaan tertentu. Begitu. Pada keadaan tertentu bisa sunnah bahkan wajib. Maka yang seperti ini tidak boleh menjadikan demonstrasi sebagai batas. Pokoknya yang demo itu ahlu sunnah. Yang demo bukan ahlu sunnah misalnya. Yang enggak demo ahlu sunnah. Bukan ini. Dia berarti enggak paham mana yang mujma', mana yang mukhtalaf. Dia tidak memahami mana perkara yang disepakati, mana perkara yang tidak disepakati. Perkara-perkara yang tidak disepakati itu tidak boleh dijadikan acuan untuk menentukan seseorang ini fasik atau mukmin, itu enggak boleh. Tidak boleh. Perkara-perkara yang dijadikan batas acuan menentukan seorang ini muslim atau fasik, mukmin atau fasik adalah perkara yang disepakati, yang mujma' alaih, bukan mukhtalafun fihi. Ini penting, karena dalam konteks dakwah kita harus bisa merinci hal-hal ini. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh pada pemikiran yang apa istilahnya? Gebiah uyah. Gebiah uyah itu apa? Mengeneralisir, pokoknya gitu. Nah, itu kadang-kadang sebagian orang, pokoknya gitu. Itu nggak boleh, harus dirinci. Perkara-perkara yang tadi disebutkan itu semuanya mujma' alaih. Maka itu perkara yang bisa menjadi batasan kita. Siapa saja yang melakukan ini maka dia fasik. Siapa saja yang tidak melakukan ini maka dia mukmin. Itu bisa. Tapi perkara-perkara yang tidak disepakati tidak bisa. Apalagi yang sering dipermasalahkan hari ini. Misalnya mencukur jenggot. Ya, mencukur jenggot mazhab Syafi'i makruh saja, tidak sampai haram. Mencukur jenggot habis itu makruh dalam mazhab Syafi'i, nggak sampai haram. Atau misalnya isbal. Isbal ini kan ada yang mengatakan haram, makruh, ini jumhur, mayoritas ulama. Ada yang mengatakan mubah, selama tidak diiringi kesombongan. Isbal itu bagi laki-laki ya. Memakai celana atau kain di bawah mata kaki, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, selama tidak sombong. Sehingga tidak bisa dijadikan acuan. Pokoknya yang isbal bukan ahlu sunnah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Taib. Ini penting. Jadi hanya perkara-perkara yang apa? Yang ma'lumun minad dini bid-darurah mimma la yakhfa alaih. Tadi sudah disebutkan. Jadi jangan sampai kita fokus pada perkara-perkara yang diperselisihkan. Ribut masalah rokok, demonstrasi, apalagi mencukur jenggot isbal. Boleh kita dakwahkan, tapi jangan terlalu keras pada masalah-masalah ini. Yang harus keras itu adalah masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan. Masalah apa? Keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap Rasul, keyakinan terhadap Al-Quran. Ini harus keras. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik begitu ya. Baik. Au mani taqoda faqda ay nafya sifatin min sifatillah. Atau siapa saja yang berkeyakinan menafikan, hilangnya, tidak ada. Jadi siapa saja yang menolak salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Menolak, menghilangkan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah.
walaupun cuma satu, maka ini bisa kufur. Kenapa kufur? Ya karena sama saja menolak Allah. Tapi ingat sifat yang apa? Sifat yang wajibah. Sifat yang wajib ada pada Allah. Ijma'an lagi-lagi. Yang disepakati para ulama. Karena ada beberapa sifat Allah yang tidak disepakati para ulama. Mimma dalla alaihil aqlu. Yang bahkan sudah diketahui oleh akal sekalipun. Contohnya apa? Al-ilm. Allah itu berilmu. Ya, ada berapa sifat Allah? Sifat Allah ada berapa? Sifat wajib. Ya? Sifat wajib Allah itu ada yang mengatakan sekian, 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 tapi yang pasti begini, kaidah nih. Seluruh nama Allah adalah sifat Allah. Seluruh nama Allah adalah sifat Allah. Maka berarti minimal punya 99, ini minimal. Tapi yang wajib dan enggak, dalam tanda petik enggak butuh dalil, 7 aja sebetulnya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 13, kemudian dikembangkan jadi 30, jadi 20. Ini yang kemudian menurut para ulama, sifat ini, sifat-sifat ini, sifat-sifat yang dalam tanda petik enggak butuh dalil untuk mengetahui bahwa itu adalah sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsih, wadaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 20, karena yang 20 itu hanya pengembangan saja. 7-nya. Begitu. Dan ini para ulama beda pendapat. Asy'ariyah, Maturidiyah berbeda pendapat. Tapi bukan maksudnya berbeda pendapat itu yang lain bukan sifat Allah, bukan. Maksudnya adalah apakah dia menjadi perkara yang harus ditekankan atau tidak, itu aja. Maksudnya seluruh nama Allah itu pasti sifat Allah. Pokoknya semua sifat-sifat Allah yang jelas disepakati para ulama, maka tidak boleh ditolak. Allah Ar-Rahman, ini para ulama sepakat. Allah Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Muhaimin, itu sepakat semuanya. Asmaul Husna itu para ulama sepakat sifat-sifat Allah. Begitu. Maka tidak boleh bagi kita menolaknya. Satu pun menolaknya nggak boleh. Atau man nasabalahu sifatan yajibu tanzihu anha. Atau malah menyandangkan bagi Allah sifat yang harusnya kita sucikan. Jadi menyandangkan bagi Allah sifat yang nggak layak. Contohnya apa? Allah lupa. Ada kata nasiya dalam Al-Quran. Allah lupa. Bahaya nih kalau misalnya ada orang yang sembarangan menafsirkan kata nasiya. Yansa. Allah kan lupa dalam Al-Quran. Makanya belajar bro. Gitu ya. Lupa di sini bukan lupa, maksudnya adalah atarak, meninggalkan. Allah itu nggak mungkin lupa. La sinatu wala naum. Gak lupa, nggak pernah tidur. Malah dia bilang Allah itu lupa gara-gara ayat ini. Harusnya tarak. At-tarak, meninggalkan. Bukan melupakan. Bukan terlupa. Karena Allah nggak lupa. Allah itu punya ilmu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini at-tarak, maksudnya meninggalkan. Begitu, meninggalkan. Ini hati-hati. Jadi perkara-perkara yang memang itu wajib disucikan dari Allah secara ijma'. Mimma yadullul aqlu ala anahu naqsun fi haqiqah. Bahkan akal pun tahu kalau itu adalah kekurangan bagi Allah SWT. Seperti apa? Seperti jism. Jism itu apa? Jism itu anggota badan. Maka jangan berpikiran bahwa Allah itu punya anggota badan yang seperti kita. Ada kulitnya, ada tulangnya. Jangan. Nauzubillah. Subhanallah. Tapi kan Allah katanya punya sifat ain. Punya sifat yad, tidam dan lain sebagainya. Ini kan kalau diterjemahin mata, kalau diterjemahin tangan, kalau terjemahin kaki, wajah, kalau terjemahin wajah. Betul, boleh kita menerjemahkan itu semuanya, walaupun sebagian ulama tidak menyukai untuk menerjemahkan, memakruhkannya. Boleh kita menerjemahkan ini semua, tapi jangan anggap mata ini anggota tubuh. Jangan katakan tangan ini anggota tubuh. Jangan katakan kaki ini anggota tubuh. Jangan katakan wajah ini anggota tubuh. Terus apa? Iya, ngapain juga kita nyari tahu itu apa? Pokoknya itu sifat Allah, udah selesai. Ada sifat Allah yang namanya mata. Ada sifat Allah yang namanya tangan. Ada sifat Allah yang namanya wajah. Ada sifat Allah yang namanya kaki. Udah selesai.
Jangan dibayangkan. Pokoknya ada sifat Allah yang namanya tangan, yang dengannya Allah menciptakan Nabi Adam, udah selesai. Nggak perlu dirinci, bahkan bid'ah ya kalau bertanya-tanya. Kayak gimana sih, kayak gimana sih? Bertanya mengenai kaifiyah, sifat-sifat Allah itu bid'ah. Haram, nggak boleh. Dah. Makanya sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan, daripada orang-orang awam kebingungan, kan orang awam banyak yang bingung nih, gara-gara sifat-sifat ini. Maka dalam madhab Asy'ariyah, salah satu madhab Asy'ariyah, cara mereka dalam menjaga Allah dari sifat-sifat yang tercela adalah kemudian mentakwil. Apa itu mentakwil? Memalingkan maknanya. Agar apa? Agar orang-orang awam tidak kemudian menyandangkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ini ulama khalaf ya. Yang mulai takwil ini ulama khalaf. Adapun ulama salaf enggak. Ulama salaf mentafsir aja. Ulama salaf itu itsbat wa tafwid. Itsbat dan tafwid. Menetapkan adanya sifat lalu kemudian menyerahkan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf tidak, pokoknya Allah punya sifat mata, Allah punya sifat yad, Allah punya sifat qidam, Allah punya sifat wajah, udah, sisanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi dan lain sebagainya. Ketika kami sorogan kepada Kiai Haji Ajengan Qudsi, hafizallahu taala, waktu itu sorogan kitabnya Syarhus Sunnah Imam Muzani dan Ushul Sunnah Imam Humaidi. Beliau mengatakan kenapa ulama salaf tidak mentakwil semua ini. Kenapa ulama salaf kok enggak mentakwil? Maka beliau mengatakan karena aman dalam pikiran kaum salaf, ulama salaf bukan salafi. Dalam pikiran kaum salaf, ulama salaf zaman dulu, enggak ada tuh ngebayangin tangan Allah, enggak ada ngebayangin mata Allah sebagai sebuah jism, itu enggak ada. Makanya aman. Ya ditetapkan saja udah itu Allah punya sifat itu. Setelah itu diserahkan maknanya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, biasa begitu. Dah, Allah punya mata sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat tangan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat wajah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Enggak kebayang. Namun seiring berjalannya waktu banyak orang-orang awam yang kemudian terbayang di kepalanya ketika kita menyebutkan wajah, maka yang kebayang wajah Allah. Wajah makhluk, wajah sebagai sebuah jism begitu. Kemudian terbayang tangan seperti makhluk. Kemudian ketika membayangkan ketika menyebutkan sifat kaki, mereka membayangkan kaki dan lain terus begitu. Intinya orang-orang awam pada generasi berikutnya itu di kepala mereka banyak syubhat. Sehingga untuk mencegah syubhat itu berlangsung, maka para ulama khalaf mentakwil sifat-sifat tersebut. Kalau Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala mengatakan salaf itu lebih selamat, lebih bijak lah ya. Dan khalaf, apa bahasanya? Khalaf itu bijak dan khalaf itu lebih bijak dan salaf itu lebih selamat. Maksudnya bijak itu ditakwil untuk meredam pemikiran orang-orang awam, itu bijak. Sedangkan ulama salaf, pilihan ulama salaf yang tidak mentakwil, yang menetapkan sifat-sifat tersebut dan menyerahkan maknanya pada Allah, itu lebih selamat. Hasan Al-Banna begitu. Ya, saya sepakat dengan beliau. Wallahu a'lam. Baik, begitu ya. Jadi di satu sisi kita tidak boleh menolak salah satu sifat Allah, di sisi lain kita tidak boleh menyandangkan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena Allah itu bukan jism, Allah itu bukan anggota, bukan fisik. Jism di sini maksudnya fisik. Allah itu bukan fisik. Allah itu gaib. Maka tidak boleh. Begitu. Baik.
Termasuk di sini perkara yang dapat membuat seseorang kufur keluar dari Islam adalah auman halala muharraman bil ijma. Siapa saja yang meyakini kehalalan terhadap sesuatu yang haram berdasarkan ijma yang tadi saya sebutkan. Kalau sesuatu haram wajib diyakini keharamannya. Maka siapa saja yang menghalalkan, melegalkan, apalagi mengizinkan untuk memproduksinya, na'udzubillah, nggak jelas di akhirat kayak gimana. Kita semuanya tahu minuman keras itu haram. Kemudian ada pabrik minuman keras, pengen buka pabrik di sini. Ada perusahaan pengen buka pabrik di sini. Kemudian diizinkan oleh pemerintah. Logis enggak kalau misalnya pemerintah katakan, saya yakin ini haram tapi saya izinkan buat dibangun, logis enggak? Kayaknya enggak logis deh pikiran itu deh. Katanya haram, tapi ngapain ngasih izin? Begitu kan? Katanya haram, tapi ngapain ngasih izin? Berarti ada yang bertentangan di sini antara keyakinan dengan perbuatannya. Sama seperti misalnya riba. Nah, ini salah satu langkah yang dipuji siapa? Menteri Keuangan Bank Baru? Purbaya atau siapa? Purbaya atau Purbawa? Bismillah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Purbaya, mohon maaf ya Pak, bahwa ketika kemudian Bapak menyerahkan atau menggelontorkan berapa triliun? 200 triliun ya, kepada bank. Untuk apa 200 triliun kepada bank ini dikasih? Untuk dikreditkan. Makanya sebagian bank ngeluh kan, nggak ada yang kredit sekarang, jadi uangnya ngendap katanya. Pertanyaan nih, kalau misalnya seorang kredit di bank, ada bunganya enggak? Ada bunganya. Berarti 200 triliun yang diberikan oleh pemerintah kepada bank ini sama dengan membuka pintu. Membuka pintu apa? Pintu riba. Oh, Ustaz, tapi kan gara-gara 200 triliun ini ekonomi kita stabil. Pertanyaan saya, percaya sama Al-Quran yang mengatakan riba itu haram? Atau percaya sama ekonom yang mengatakan bahwa riba itu bisa membuat sejahtera? Kalau saya percaya Al-Quran. Saya yakin uang sebanyak apapun yang digelontorkan pemerintah ataupun dunia, kalau ujung-ujungnya hanya untuk melawan Allah, ingat loh, kata Allah siapa yang riba maka menyatakan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Itu berarti menyatakan perang. Ini modalin buat perang sama Allah, modalin buat perang sama Rasulnya. Maka siapa saja yang berani memberikan modal untuk perang kepada Allah dan Rasulnya, nggak akan lama kejayaannya. Yang ngajak perang Allah gimana mau jaya? Siapa yang mau bertahan ngajak perang sama Allah? Kayaknya ngeri sebetulnya jadi penguasa itu. Kalau nggak paham syariat, tiap harinya dosa, tiap harinya haram. Ya, tiap harinya nambah dosa, tiap harinya nambah dosa, tiap harinya nambah dosa. Nauzubillah. Begitu, ya. Jadi apa saja yang dihalalkan padahal perkara tersebut haram secara ijma' ma'luman minadini bidarurah mimma la yakhfa alaih, yang kita semuanya tahu bahwa itu haram, nggak ada tersembunyi, orang-orang tahu kalau itu haram. Seperti apa? Kazina, seperti perzinaan. Maka segala macam jenis perzinaan walaupun namanya diganti living together, tetap dia haram. Kumpul kebo kan bahasa Inggrisnya living together ya. Udah jelek kumpul kebo malah diganti, diperbagus. Itulah setan. Riba jadi bunga, kumpul kebo jadi living together. Apalagi nih? Termaksiat ditambah dia. Memang begitulah. Cara setan itu menghiasi maksiat dengan nama-nama yang indah bagi manusia sehingga terkesan tidak buruk. Karena kemaksiatan itu buruk, asli. Liwat. Liwat itu homoseksual. Kalau perempuan nggak disebut liwat ya. Karena perempuan itu tidak terjadi hubungan suami istri. Hubungan antar perempuan dengan perempuan itu tidak pernah terjadi hubungan suami istri. Walaupun dosa, itu dosa. Hubungan perempuan terhadap perempuan itu dosa. Tapi dosanya lebih besar laki-laki terhadap laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki terhadap laki-laki terjadi hubungan seksual. Tapi perempuan sama perempuan enggak. Sama-sama dosa.
Cuma kalau perempuan, apa lesbi ya perempuannya. Kalau perempuan sama perempuan misalnya lesbi, maka dia tidak kena hukum rajam. Walaupun dosa dan kena hukuman takzir, tapi tidak kena hukuman rajam. Kenapa gak kena hukuman rajam? Ya karena nggak ada hubungan seksual di antara mereka. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, itu ada hukuman rajam. Begitu. Wal qatl. Demikian pula membunuh orang tanpa hak. Maka ini adalah dosa yang semua orang juga tahu. As-sariqah. Pencurian. Dan dengan berbagai macam turunannya. Wal ghasab. Yang ngambil secara paksa hak orang lain. Ay akhdi amwali nasi bighairi haqqin qahran. Yaitu memaksa, meminta secara paksa. Harta, penggusuran dan lain sebagainya. Secara paksa. Ini semuanya haram. Dan kita sudah tahu. Riba sama, ini kan haram. Minuman keras juga perkara yang haram. Tapi di negara kita dilegalkan. Bank-bank ribawi tumbuh subur. Ya kita tunggu aja kehancurannya kalau misalnya begini terus. Maka memang ngeri hidup di akhir zaman itu ya. Karena keharaman itu, jadi perkara yang haram itu di sekitar kita. Itu yang jelas-jelas haram gitu. Yang jelas-jelas memang benar-benar keharamannya disepakati para ulama kan. Di sekitar kita begitu. Mudah sekali menemukan keharaman-keharaman tersebut. Baik. Sebaliknya termasuk dapat mengeluarkan seseorang dari Islam au man harama halalan. Siapa saja yang mengharamkan perkara yang halal. Kadzalik yang sudah diijma'kan. Ay mimma huwa ma'lum dan bidarurah mimma la yakhfa. Yaitu perkara-perkara yang diketahui oleh orang-orang bahwa itu adalah perkara yang halal. Seperti apa? Seperti jual beli, bay'. Jual beli itu halal. Maka siapa yang mengharamkan jual beli, dia kufur. Nikah itu halal. Mau nikahnya 1, mau nikahnya 2, nikahnya 3, nikahnya 4, ini halal. Maka nggak boleh mengharamkan dengan alasan apapun. Nggak boleh melarang-larang, nggak boleh. Begitu. Ya. Karena itu perkara yang halal. Yang nggak boleh itu pacarannya. Tapi kalau misalnya ada orang lagi pacaran, terus dia nikah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap kita harusnya? Ada orang pacaran lama, terus mereka nikah. Bagaimana seharusnya sikap kita? Apa kita kemudian bilang, ente percuma nikah, gak akan berkah hidupnya? Apa kayak gitu? Atau mendoakan keberkahan bagi mereka? Mendoakan keberkahan lah. Setidaknya dengan menikah itu maksiat mereka terputus. Ini di antara kekeliruan sebagian orang nih. Ngelihat temannya pacaran gak suka. Giliran mereka nikah makin gak suka. Aneh. Kok makin gak suka sih? Ya nikahnya aja gara-gara pacaran. Ya kenapa nikah gara-gara pacaran? Setidaknya nikah, terputus maksiatnya. Harusnya bahagia kita. Doakan yang baik. Begitu. Bahkan kalau perlu supaya langgeng begitu. Doakan kebaikan bagi mereka. Mudah-mudahan dengan pernikahan itu bisa menemukan jalan yang baik. Dan saya punya beberapa teman yang ketika SMA atau kuliahnya pacaran, dan sekarang mereka ada yang jadi ustadz, nggak masalah. Kita tahu masa lalunya itu ya. Tapi alhamdulillah berarti berkah. Walaupun dulunya mereka pacaran. Alhamdulillah. Berarti dengan menikah terputus kemaksiatannya. Kemudian ada yang jadi ustadz, jadi ustadzah. Ada teman saya asli itu. Dari mulai angkatan waktu saya kuliah itu. Dari mulai awal masuk kuliah itu udah deket, pacaran, lulus kuliah nikah. Sekarang jadi ustadz itu. Ngajar di sekolah Islam yang laki-lakinya. Subhanallah. Gak ada yang tahu. Alhamdulillah, saya bersyukur. Alhamdulillah. Begitu. Tidak ada yang tahu nasib orang. Jangan malah didoakan keburukan. Allah ente nikah gara-gara pacaran. Bahkan misalnya, kalaupun nikahnya gara-gara hamil misalnya, kita yakini bahwa perbuatan zinahnya itu dosa. Tapi pernikahannya nggak jadi dosa gitu gara-gara itu. Begitu. Setidaknya ketika mereka menikah kan nggak akan berzina lagi setidaknya. Nah, kita harus lihat sisi positifnya. Begitu. Ini kalau melihat orang lain, tapi bukan berarti kita membolehkan, tidak seperti itu ya. Jadi perkara yang halal harus diyakini kehalalan, itu maksudnya. Perkara yang haram diyakini keharamannya, jangan dicampur aduk.
Jangan dicampur aduk. Perkara yang halal harus diyakini kehalalannya, perkara yang haram harus diyakini keharamannya. Jangan dicampur aduk. Begitu ya. Auman nafa wujuba mujma'in alaika tadi. Atau siapa saja yang mengingkari, menolak. Siapa saja yang menolak kewajiban yang disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Ay mimma huwa ma'lum dan bidarurah. Contohnya kewajiban yang disepakati apa? Kas sholawatil khams, salat 5 waktu. Ini udah sepakat. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa salat kita ini yang wajib 5 waktu. Sehingga kalau misalnya ada yang mengatakan 3 waktu saja, nah ini keluar dari Islam. Orang yang mengatakan salat wajib itu cuma 3 waktu keluar dari Islam. Apa itu? Nah itu bukan Islam berarti. Walaupun mereka ngaku Islam, itu ajaran baru, bukan Islam. Harus kita yakini itu bukan ajaran Islam. Au sajdatin minha, atau menolak salah satu sujud di dalam sholatnya. Misalnya sujud sholat cuma sekali, padahal harusnya 2 kali. Nah itu nggak boleh. Waz zakah, menolak zakat. Makanya pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, zakat itu, orang yang menolak zakat itu diperangi. Menolak puasa, ini menolak kewajibannya, bukan nggak zakat ya. Orang yang menolak kewajiban zakat, walaupun dia bayar zakat, itu murtad. Paham nggak? Ada orang, saya mah tetap bayar zakat, cuma saya nggak yakin ini wajib, ini mah sunnah doang kata dia. Nah ini murtad. Harus taubat deh. Kalau nggak taubat murtad deh. Termasuk orang yang menolak puasa. Orang yang nggak puasa bisa jadi masih yakin hatinya wajib. Saya mah bukan menolak kewajiban. Saya tahu puasa itu wajib, cuma saya mah nggak sanggup aja, malas lah gitu. Yang begini enggak kena vonis murtad, tapi harus dihukum dalam Islam. Harus dihukum juga yang seperti ini. Di penjara harusnya. Beda dengan orang yang misalnya mengatakan, menurut saya puasa di bulan Ramadan itu nggak wajib. Nah ini beda. Ini bisa terancam murtad yang begini. Jadi beda ya, 2 hal beda. Wal hajj wal wudu. Demikian pula haji dan wudu. Wudu itu wajib apa sunnah? Hukum asalnya wudu apa? Hukum asalnya wudu itu sunnah. Dia menjadi wajib kalau kita mau sholat. Hukum asalnya wudu itu kan sunnah. Kalau kita nggak punya hadas, kalau kita berhadas nih, kita punya hadas, wajib langsung wudu nggak? Nggak kan? Ya sunnah aja, kalau mau sekarang silakan. Begitu. Belum azan, tapi kalau sudah azan mau sholat, wajib berwudu. Begitu. Baik. Jadi perkara yang sudah disepakati kewajibannya tidak boleh kita yakini sebagai sunnah, tidak boleh kita yakini sebagai mubah saja. Harus diyakini sebagai kewajiban. Makanya di antara syarat sahnya sholat, meyakini yang fardu sebagai fardu. Ruku fardu kita wajib diyakini fardu. Demikian pula wudu. Syarat sahnya wudu, meyakini yang wajib sebagai wajib. Pertanyaan, wajibnya wudu ada berapa? Yang disepakati para ulama itu wajibnya wudu adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ini yang wajib. Ini nggak boleh enggak nih. 4 ini. Dalam mazhab Syafi'i ditambah di awal, ditambah di belakang. Ditambah di awalnya niat, ditambah di belakangnya tertib. Ya, ditambah niat, ditambah tertib. Dalam mazhab Syafi'i. Maka siapa saja yang meyakini misalnya, menurut saya kewajiban wudu itu cuma 2, sama seperti tayamum. Nah ini nggak sah wudunya. Nggak sah wudunya. Bahkan kalau dia berkeyakinan seperti itu padahal sudah dikasih tahu para ulama ijma' wudu itu yang wajibnya 4, ini bisa keluar dari Islam ini. Kalau misalnya dia bertahan dengan keyakinannya padahal sudah dikasih tahu. Kenapa? Karena para ulama sepakat wudu itu yang wajibnya 4. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wudunya dia nggak sah. Orang yang berkeyakinan bahwa wudu itu misalnya cuma 2 wajibnya, wajah dengan tangan saja, maka wudunya nggak sah dia. Dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat wudunya nggak sah. Ijma'. Jadi hati-hati. Nyari guru fikih hati-hati. Ya, begitu. Auman aujaba malam yajib ijma'an kadzalik. Atau orang yang justru mewajibkan perkara-perkara yang tidak wajib secara ijma'. Udah tahu itu bukan wajib, malah diwajibkan. Contohnya apa perkara yang bukan wajib? Contohnya misalnya adalah
perkara yang disepakati bukan wajib. Disepakati bukan wajib. Contohnya apa? Yang disepakati bahwa itu bukan wajib. Puasa Senin Kamis. Sepakati bukan wajib. Sunnah. Terus kita bilang, wajib puasa Senin Kamis. Ini nggak boleh. Haram. Tidak boleh mewajibkan perkara yang tidak wajib. Makanya, nah, di sini, makanya contohnya di sini kasiyami syahri ghairi Ramadan, seperti puasa di luar Ramadan, maka itu sunnah, jadi nggak boleh diwajibkan. Makanya begini, kalau ada perkara yang tidak wajib, para ulama itu nggak langsung otomatis mewajibkan walaupun kelihatannya baik. Contohnya apa? Contohnya zakat penghasilan. Zakat penghasilan wajib bukan? Zakat gaji tiap bulan. Ini wajib atau enggak? Zakat gaji tiap bulan wajib atau enggak? Zakat penghasilan. Halo? Zakat penghasilan itu wajib atau tidak? Zakat penghasilan itu tidak wajib. Kenapa para ulama bilang tidak wajib? Ya karena nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena khawatir para ulama kalau mewajibkan, jadi terjatuh pada ini. Suka orang-orang awam mikirnya gimana orang awam? Masa orang dapat gaji nggak wajib zakat? Padahal gajinya lebih besar daripada panen. Nggak ada hubungannya. Yang namanya kewajiban sesuatu itu butuh dalil. Mau penghasilannya 1 miliar per bulan, kalau dalilnya nggak ada harus zakat saat itu, ya enggak, udah selesai. Mana dalilnya? Nggak ada dalil. Yang ada itu dalilnya dalil kalau nemu emas, ada. Kalau dalilnya itu panen, ada. Ternak, ada. Tapi orang yang dapat penghasilan kerja atau punya usaha 1 miliar per bulan, nggak ada dalil. Iya, zakat profesi. Namanya zakat profesi. Itu nggak ada dalil. Makanya mayoritas ulama nggak mau mewajibkan. Khawatir apa? Khawatirnya di sini. Takut mewajibkan sesuatu yang bukan wajib. Walaupun ada yang mewajibkan. Siapa misalnya? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Cuma Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini ada rincian yang diadopsi oleh MUI sebetulnya. Nah, di antara yang mewajibkan juga Baznas. Nah, cuma Baznas nggak jelas rujukannya siapa. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pengurus Baznas. Saya pernah diskusi sama orang Baznas. Orang Baznas itu khutbah Jumat berapi-api sekali. Wajib bayar zakat, profesi yang dikeluarkan wajib dikeluarkan zakatnya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq dulu penolak zakat diperangi. Seakan-akan kalau ada orang nggak bayar zakat profesi itu harus diperangi, seakan-akan itu. Narasinya begitu. Saya protes. Selesai Jumatan saya ngobrol. Afwan Ustaz, narasinya saya pikir agak terlalu keras. Kenapa? Karena masalah zakat profesi ini kebanyakan ulama justru menolaknya. Kata saya gitu. Kebanyakan ulama nggak mewajibkan. Terus kata beliau, tapi MUI kan mewajibkan. Saya langsung kasih tahu, ini fatwa MUI nggak sesuai dengan aturan Baznas, kata saya. Oh enggak kok, sama-sama gimana? Ya biasalah, nggak mau diskusi panjang lebar dia. Nggak punya dalil. Saya kasih lihat fatwa MUI itu begini. Jadi fatwa MUI itu nggak sesuai dengan apa yang diterapkan Baznas intinya. Baznas bilang dari MUI, enggak dari MUI. Begitu ya. Wallahu alam sih kalau kata teman saya, kenapa orang-orang Baznas kalau khutbah Jumat itu selalu isinya zakat dan agak keras, karena katanya ada target. Biasanya begitu. Begitu, ya. Seperti itu. Termasuk mewajibkan pajak. Pajak itu haram. Maka siapa saja yang mewajibkan pajak kepada kaum muslimin, ini haram hukumnya. Bahkan kalau misalnya dia seolah-olah mengatakan bahwa kewajiban pajak itu adalah sebagai seorang muslim, jadi kewajiban sebagai seorang muslim, seakan-akan menjadikan pajak ini bagian dari syariat, wah ini bisa kufur. Bisa murtad, hati-hati. Taat pada pemerintah. Emang kita taat pada yang ma'ruf aja. Pajak bukan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang jelas, bukan perkara yang jelas keharaman. Kalau pajak begini sebetulnya. Pajak nih, atau doribah. Pajak itu ada yang
ada pajak yang memang dipungut secara paksa. Para ulama kebanyakan membagi seperti itu, sukarela. Tapi kebanyakan ulama menilai mau yang paksa mau yang sukarela haram. Kebanyakan ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan haram. Sebagian kecil ulama berpendapat yang paksa haram, yang sukarela boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Digunakan untuk kemaslahatan. Kemaslahatan. Sebagian kecil ulama mengatakan seperti itu. Boleh menarik pajak selama digunakan untuk kemaslahatan. Cuma kalau kita lihat para ulama, fatwa para ulama zaman dulu seperti misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dipenjara gara-gara nolak pajak loh. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah berfatwa keras tidak boleh negara mengambil pajak sedikit pun dari rakyat. Kenapa? Karena kewajiban kaum muslimin itu zakat udah selesai. Nggak ada kewajiban pajak sedikit pun dari kaum muslimin. Padahal waktu itu digunakan buat apa? Buat jihad. Kurang maslahat apa buat jihad? Tapi tetap ditolak oleh para ulama. Terus gimana kita sekarang? Tetap bayar pajak atau enggak? Mau bayar pajak, mau enggak bayar pajak, dalam syariat enggak ada hukumnya. Hukum asalnya enggak ada hukumnya. Jadi kalau misalnya kita katakan, oh saya ikut pendapat yang membolehkan pajak sukarela, ya sudah, berarti mubah saja dia. Mubah. Membantu negara. Saya emang enggak mau lah. Saya menilai bahwa pajak itu semuanya haram. Berarti saya enggak bayar pajak. Ya mubah juga. Karena enggak ada kaitan sama syariat. Beda sama nolak pajak. Begitu. Tapi Ustaz, kalau misalnya saya nggak bayar pajak, saya akan sulit. Dipersulit misalnya. Contohnya dipersulitnya apa? Kena tilang kalau motor. Dipersulit kan? Harus bayar lagi sama aja. Tilang. Bahkan sebagian informasi, isu katanya ada apa? Ditolak di rumah sakit ya. BPJS dan sebagainya lah. Intinya dipersulit lah. Nah, baru pada saat keadaan seperti ini, kita boleh membayar sesuatu yang haram untuk maslahat. Ini yang dimaksud oleh para ulama membayar, apa istilahnya? Menyuap untuk mendapatkan hak. Yang halal itu seperti ini. Jadi membayar suap untuk mendapatkan hak. Nah, ini halal hukumnya, maksudnya yang seperti itu. Jadi kalau kita nggak bayar, maka kita akan kehilangan hak kita. Maka ini halal. Jadi nggak setiap suap itu haram, betul jawabannya. Cuma si ulil absor kemarin nggak jelas dia batasannya. Ulil absor Abdallah yang ngebela masalah korupsi haji itu. Nggak jelas dia batasan. Konsepnya betul, konsep fikihnya betul, tapi nggak jelas batasannya. Gitu ya. Jizyah itu pajak buat orang-orang kafir zimmi. Jadi pajak itu kalau bahasa Arabnya ada dua. Pajak itu maks dan doribah. Nah, maks ini disepakati keharamannya karena dia paksa. Yang tadi saya bilang. Doribah ini sebagian kecil ulama mengatakan boleh karena ada unsur sukarela untuk membangun negara demi kemaslahatan. Jadi yang diperselisihkan para ulama ini doribah. Cuma yang jadi masalah kayak pajak pembangunan, pajak motor, pajak mobil, ini masuknya maks atau doribah. Para ulama beda pendapat lagi. Begitu. Karena realitanya kok kayak maksa gitu ya. Realitanya kayak maksa gitu. Katanya sukarela, tapi realitanya kayak maksa. Buktinya apa? Buktinya kalau kita nggak pajak bisa ditilang. Buktinya itu salah satunya. Dan kita ribet hidupnya gitu. Walaupun ada kabar baru lagi ya dari Pak Menteri Keuangan, katanya pajak apa yang dihilangkan buat penghasilan PPN itu ya, PPN ya. Kalau nggak salah pajak PPN itu dihapuskan buat orang-orang yang penghasilan di bawah 10 juta. Oke, ini bagus berarti. Kalau nggak salah PPN ya. Begitu. Kalau jizyah ini pungutan syariat. Jadi nggak disebut maks, nggak disebut doribah karena dia jizyah. Jizyah itu syar'i, istilah syar'i. Kalau pajak kan bukan istilah syar'i, istilah baru dia. Istilah di luar syariat. Kalau jizyah ini adalah pungutan yang ditarik kepada orang-orang kafir
yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Begitu. Ini sebetulnya dalam tanda petik itu adalah pengganti zakat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, orang Islam bayarnya zakat, orang kafir bayarnya jizyah. Lebih besar mana jizyah atau zakat? Lebih besar zakat. Lebih besar zakat. Makanya hak-hak orang Islam lebih banyak dalam negara. Kenapa? Karena bayarnya lebih banyak zakat. Jizyah itu kurang dari zakat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai mengharamkan sesuatu. Oke lah, kalau misalnya sebagian kecil ulama mengatakan pajak kita adalah doribah. Ya, silakan. Cuma ingat, doribah itu nggak boleh dipaksa harusnya. Dan harus digunakan buat kemaslahatan. Itu catatan penting. Harus digunakan buat kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Au man nafa masyru'iyata mujma'in alaihi kadzalik. Atau siapa saja yang menolak kemasyru'annya. Kemasyru'annya itu disyariatkannya. Diatur oleh syariat. Perkara-perkara yang mujma'in alaihi kadzalik. Seperti rawatib, sunnah rawatib. Maka perkara yang disyariatkan, ini enggak mesti wajib ya. Maksud disyariatkan itu bisa termasuk sunnah. Bahkan mubah. Mubah itu termasuk masyru'. Maka segala sesuatu yang masyru' tidak boleh ditolak. Haram ditolak. Haram ditolak. Maka siapa saja menolak perkara yang masyru', ini bisa kufur, keluar dari Islam. Contohnya apa? Menolak sunnah rawatib. Apalagi? Contohnya yang perkara-perkara yang masyru' kemudian ditolak. Contohnya adalah misalnya niqab. Maka siapa yang menolak niqab, menolak syariat niqab, ini khawatirnya termasuk dalam ini. Walaupun ada memang sebagian kecil ulama yang memakruhkan dalam keadaan tertentu ya, pakai niqab itu. Ada sebagian kecil ulama yang memakruhkan niqab dalam keadaan tertentu. Atau misalnya masyru'iyahnya jenggot, itu masyru'. Para ulama sepakat sunnah. Ya. Sehingga kalau misalnya ada yang bilang jenggot itu enggak sunnah, oh bahaya. Atau misalnya ngeledekin, oh jenggot itu apa? Orang berjenggot kayak kambing misalnya gitu ya. Misal, oh ini bahaya. Begitu. Jadi perkara-perkara yang masyru' tidak boleh ditolak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dua lagi saja di sini di halaman ini. Au man azama al kufri mutlaqo, atau siapa saja yang bertekad akan menjadi kafir fil mustaqbal pada masa yang akan datang. Orang seperti ini nggak perlu nunggu masa yang akan datang udah kafir saat itu. Misal ada orang dalam hatinya bilang, nanti kalau tahun baru saya murtad aja deh. Wah, itu udah murtad saat itu. Itu udah murtad saat itu. Enggak perlu nunggu tahun baru. Begitu. Demikian pula, auman azama ala fi'li syai' muayyanin minal kufriyat mimma dzukira au fi nawabil mustaqbal au taradda fi lawaswas. Jadi siapa saja orang yang bertekad melakukan perbuatan yang jelas-jelas perbuatannya itu perbuatan kufur. Contohnya apa? Seperti yang telah disebutkan, nanti disebutkan perbuatan kufur. Misalnya perbuatan kufur adalah melemparkan mushaf ke dalam atau ke kotoran. Nanti saya lemparin mushaf ke kotoran misalnya begitu. Nah, itu udah nggak perlu nanti, udah sekarang dia kufur. Harus taubat, taroddud, atau dia ragu-ragu mau melakukan atau tidak ya, lakukan atau sih, lakukan atau sih, lakukan atau sih. Itu udah bisa kufur. Maka jangan sampai kemudian kita merasa tarodud, la waswasah, tapi bukan waswas. Kalau waswas itu ada bisikan-bisikan yang nggak jelas. Misalnya, ayolah sembahlah Yesus, misalnya tiba-tiba terlintas gitu. Nah itu nggak kufur, langsung istighfar aja begitu. Itu waswas dari setan. Banyak ibu yang menolak poligami. Seperti yang tadi saya bilang, menolak poligami ada dua. Menolak poligami ada dua. Ada yang menolak syariatnya, menolak masyru'iyat. Ini kufur kalau yang begini. Ada yang ketidakmampuan. Saya bukannya menolak syariat Ustadz, cuma nggak mampu. Ya udah, kalau nggak mampu berarti harus dipersiapkan supaya mampu kan gitu sebenarnya. Logikanya gitu, logikanya ya. Nah ini nggak kufur, ini boleh, tidak masalah. Sebagaimana kita misalnya mengatakan, saya tahu bahwa sholat malam itu sunnah, bahkan ditekankan, tapi saya nggak sempat, nggak siap sholat malam, nggak siap, nggak kuat saya sholat malam. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya harus dikuatkan begitu, supaya kita menerima. Begitu. Jangan sampai
Udah tahu nggak siap, malah asupan yang bikin makin nggak siap gitu. Jangan. Perkara-perkara yang halal itu justru harus bagaimana caranya hati itu menerima dengan lapang. Jangan sampai terus merasa sempit. Ya memang khusus kasus poligami, seringkali memang ya yang membuat ibu-ibu menolak poligami itu adalah turut andil juga para pelaku poligami yang bejatnya begitu kan. Ya, banyak para pelaku poligami yang dalam artian bejat itu nggak adilnya itu tampak jelas, menyia-nyiakan. Nah itu yang kemudian turut andil membuat makin banyak ibu-ibu yang membenci poligami. Namun begini yang harus kita pahami, syariat itu sesuatu, yang mengamalkan itu sesuatu yang lain. Syariat itu sempurna. Adapun orang yang melakukannya salah, jangan salahkan syariatnya. Ini kadang-kadang orang begitu. Kalau ada orang sholatnya salah, bukan berarti sholat itu salah. Ada orang sholat tetap maksiat, jangan salahkan sholat. Percuma lu sholat, masih korupsi. Enggak percuma. Kata siapa sholat percuma? Sholat itu berdapat pahala. Korupsinya dosa. Begitu, jadi jangan bilang kemudian percuma. Kan kadang-kadang ada orang sebagian begitu ya. Allah, ente korupsi, sholat, haji, percuma, korupsi. Enggak percuma, insya Allah. Sholatnya dapat pahala, haji dapat pahala, tapi korupsinya dosa dan harus dihukum. Jadi pisahkan. Katanya sholat itu dapat membuat orang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok banyak orang yang sholat korupsi? Banyak orang yang haji korupsi? Apa jawabannya? Dr. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti pernah ditanya masalah yang mirip dengan hal ini, dan kemudian beliau mengatakan sangat mungkin ibadah yang dilakukannya tidak diniatkan dengan benar. Yang pertama. Jadi bisa jadi niatnya nggak benar. Jadi masalah hati. Bisa jadi niatnya benar tapi caranya nggak benar. Nah ini para ulama yang lain mengatakan seperti itu. Bisa jadi niatnya udah benar tapi caranya nggak benar. Sehingga tidak memiliki pengaruh ibadah-ibadah tersebut dalam kesehariannya. Begitu. Tapi Ustadz, ada kok orang yang niatnya itu kelihatan benar ya. Benar-benar ikhlas kelihatan lah. Tata cara ibadahnya pun beneran sesuai hadis Nabi. Tapi kok masih maksiat juga. Apa kira-kira sebab yang lain? Maka orang yang sudah beneran ikhlas, orang yang beribadah dengan benar tapi masih maksiat, sebetulnya dengan ibadahnya itu sudah mencegah dari maksiat yang lebih besar. Artinya begini, kalau misalnya dia nggak sholat pada saat itu, dia bisa jadi jatuh kepada maksiat yang lebih besar. Seminimal-minimalnya dia berhenti maksiat saat sholat. Iya kan? Iya nggak? Ada orang nih, suka main judi terus. Pas adzan sholat, minimal kan mencegah dari judi pada saat dia sholat. Artinya dosanya nggak istimror, nggak berkelanjutan, ada jedanya. Dia sholat dulu. Kalau dia nggak sholat, bisa jadi judinya makin parah. Nah begitu. Jadi tetap ada manfaatnya ibadah itu. Jangan bilang nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang sebagian orang begitu seenaknya aja bilang, percuma lu, percuma. Nggak ada yang percuma. Ibadah nggak ada yang percuma. Selama niatnya benar, tata caranya benar, nggak ada percuma. Ya, begitu. Dalam perkara apapun. Jadi jangan sampai kita salahkan syariatnya, jangan sampai kita salahkan Islamnya. Termasuk misalnya, banyak kasus hari ini ustadz-ustadz misalnya melakukan pelecehan seksual. Ya kan di pesantren lagi kan. Udah, pokoknya kalau udah ada berita itu, saya tuh aduh. Jadi kayak anak panah itu kayak nyerang saya gitu ya. Udah pengajar Al-Qur'an, pimpinan pondok pesantren, pelecehan. Aduh. Apa jadinya gitu ya. Makanya saya jarang nge-up itu, bukan apa-apa, karena orang-orang rata-rata nyerangnya Islamnya nanti, nyerangnya pesantren, nyerangnya ustadznya. Seakan-akan semua ustadz begitu, seakan-akan semua pesantren begitu, seakan-akan semua Islam begitu. Makanya saya kalau di media sosial jarang ngangkat fenomena berita-berita itu. Bukannya menutup-nutupin, bukan. Cuma itu akan mengundang orang-orang itu nyerang Islamnya, nyerang syariatnya. Dan itu realitanya, di kolom komentar itu yang diserang siapa? Pesantren. Pokoknya jangan pesantren. Gak ada yang benar. Ustadz itu semuanya gini. Wah. Apalagi sekarang ada Ustadz UKB. UKB lagi diperiksa oleh KPK. Wah makin lagi. Wah.
Makin lagi. Ya itulah. Jangan serang syariatnya pokoknya ya. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, kalau melihat orang, atau bahkan saya pribadi, orang yang suka ceramah yang lain, melakukan perbuatan buruk, jangan serang syariatnya. Islam itu sempurna, kami nggak sempurna. Gitu. Kami itu manusia biasa. Begitu. Kami juga bisa merasakan emosi, kami juga bisa merasakan syahwat, karena kami manusia normal gitu. Kalau misalnya saya ngelihat perempuan cantik nggak bersyahwat, saya nggak normal berarti. Ya normal berarti kan. Alhamdulillah saya masih normal. Ya, yang penting jangan berterusan gitu kan. Ya, kalau misalnya ada ustadz yang enggak bersyahwat ketika melihat wanita cantik berarti nggak normal. Masa melihat laki-laki jadi bersyahwat gitu kan. Makin nggak normal. Ya maksudnya kami manusia biasa gitu. Ada emosional, ada marah, ada sedih, ada rasa lapar, ada rasa rakus. Yang tiap orang kadang bisa menahan, kadang tidak bisa menahan. Ya, justru harusnya kita saling mendoakan aja. Mudah-mudahan, misalnya kalau kasusnya poligami, mudah-mudahan orang-orang yang poligami pada adil, supaya poligami itu tampak indah dan tidak ada lagi yang menolak. Ini kadang-kadang ibu-ibu manas-manasin orang poligami. Udah adil, udah adem, ibu-ibunya manas-manasin istri pertama. Kok mau sih di poligami? Ah, itu kan manas-manasin itu. Oh, rumah tangga udah adem malah digituin. Akhirnya yang asalnya adem jadi panas. Nah, begitu. Sama syariat-syariat yang lain begitulah. Intinya jangan sampai kita menolak syariat hanya gara-gara melihat sebagian kaum muslimin yang melaksanakan syariat tersebut tidak baik. Melihat ustadz, kemudian ustadznya kok nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya udah, oh berarti ustadz ini beneran manusia, bukan malaikat. Harusnya gitu, harus. Doakan supaya ustadznya dibimbing oleh Allah supaya lebih baik. Begitu. Dan kalau kita misalnya melihat kiai, tokoh besar, terjatuh pada dosa-dosa, yang dosa-dosanya dosa-dosa mungkin dosa-dosa kecil, shaghair gitu ya. Maka ingat, bisa jadi dosa-dosa kecil itu sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya banyak. Kan kebaikan itu menghapus dosa-dosa kan? Dosa-dosa kecil. Begitu. Husnudzon aja. Tapi kalau memang ada pelaku pelecehan dan lain sebagainya yang itu termasuk dosa besar, ya proses hukum. Nggak apa-apa, kita kawal proses hukumnya. Bahkan kalau perlu pakai syariat Islam. Kalau saya setuju sekali gitu kalau misalnya pelaku-pelaku pelecehan ini pakai syariat Islam. Jadi kalau memang harus dirajam, rajam aja gitu. Jadi supaya orang-orang pun paham bahwa Islam itu menegakkan hukum itu nggak pandang bulu. Kalau kiai yang, mohon maaf ya, misalnya ada kiai memperkosa, ya udah rajam aja sih. Begitu. Harusnya, saya sangat sepakat gitu dengan hukuman seperti itu. Supaya dalam keadaan seperti itu nggak akan ada lagi berita miring. Islam itu adil buat seluruh kalangan. Tuh lihat, kiainya aja kalau misalnya salah dihukum. Anak kiai misalnya mencuri, besar curiannya, benar-benar jelas mencuri, ya sudah potong tangan aja. Kan Nabi Muhammad bilang begitu kan. Kalaulah Fatimah yang mencuri lah kotok tuh, aku sendiri akan potong tangannya. Begitu, harusnya begitu. Bahkan harusnya diserukan ya. Tegakkan syariat Islam bagi tokoh-tokoh agama yang jelas-jelas melakukan kejahatan. Itu nggak apa-apa itu. Harusnya diramein tuh. Di medsos kita seperti itu. Ayo tegakkan syariat Islam terutama bagi para tokoh-tokoh agama yang melakukan kejahatan. Supaya Islam itu terasa adilnya. Tapi ingat, jangan serang syariatnya. Harus pisahkan. Jangan sampai serang syariatnya. Mau masalah poligami, mau masalah ustadz cabul, mau masalah ustadz korupsi, mau masalah apapun itu, jangan pernah menyerang syariatnya, jangan pernah menyerang keustadannya, keilmuannya, pesantrennya, jangan. Jangan pernah menyerang itu sebenarnya. Hati-hati. Dan itu yang sulit. Adil itu susah. Adil itu susah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila tidak tanyakan, ada yang tanyakan, Ustaz? Mhm.
Ada orang dapat ujian berturut-turut, padahal soleh. Enggak soleh banget. Biasa. Heeh. Intinya kewajiban dilaksanakan. Putus asa. Berpikir bahwa Allah nggak adil. Gimana cara menanggulanginya? Perempuan. Wah, kalau perempuan udah mikirnya pakai perasaan. Berarti antum harus ajak dia untuk melihat orang yang lebih sengsara lagi tapi lebih sabar. Jadi kalau perempuan itu kan pakai perasaan. Maka antum harus mendapatkan contoh yang membuat dia terenyuh. Kok bisa ada orang lebih parah dari saya tapi lebih sabar dari saya? Begitu. Kenapa kemudian orang berpikir Allah nggak adil? Karena dia menganggap dirinya saja yang mendapatkan ujian. Itu sebetulnya pokok masalahnya. Kenapa banyak orang berpikir bahwa Allah nggak adil? Karena dia menganggap orang lain itu nggak punya ujian. Padahal orang lain bukan nggak punya ujian. Cuma orang lain itu ketika dapat ujian nggak memperlihatkan aja, lebih kuat aja sabarnya. Setiap kita itu ada ujiannya masing-masing. Nggak ada orang yang ada ujiannya. Itu yang harus dipahami bersama. Wah, tapi kan antum nggak begini. Kata siapa? Tapi antum gak pernah ngerasain lapar. Kata siapa? Belum tahu aja itu gitu ya. Belum tahu aja gitu. Kami pernah merasakan kelaparan segini, nggak tahu gitu kan. Jadi yang kelihatan itu kan yang tampaknya aja begitu. Yang tampaknya saja. Orang-orang melihat dari yang tampaknya. Padahal bisa jadi ujiannya lebih berat. Nah itu yang harus dicari. Jadi gimana caranya supaya membuat dia itu tergugah lagi saat melihat banyak orang-orang yang justru lebih sulit. Banyak orang-orang yang justru lebih susah. Mudah-mudahan dari situ bisa mengubah perasaan dia bahwa berarti selama ini ujian yang dia alami itu nggak ada apa-apanya. Begitu. Itu yang salah satu cara untuk menanggulanginya itu. Karena kalau pakai kata-kata banyak mah kalau perempuan kayaknya agak kan nggak main logika kalau perempuannya. Kalau laki-laki masih bisa dimainkan dengan kata-kata. Tapi kalau perempuan mah harus dicari, terus lihat, suruh ngobrol langsung sama orang yang sabarnya itu udah selesai. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan kewajiban kifayah yang belum dilaksanakan kaum muslimin? Siapa yang berdosa? Yang berdosa yang punya kewajiban, yang wajib melaksanakan hudud ini kalau konteksnya pertanyaannya hudud jinayat, yang wajib itu pemerintah. Rakyat itu nggak wajib melaksanakan itu semuanya. Yang wajib itu adalah pemerintah. Berarti yang berdosa siapa? Pemerintah yang berdosa. Makanya saya sering bilang, wahai para pemerintah, mau antum, mau bapak-bapak RT, RW, apalagi wali kota, bupati, gubernur, apalagi presiden, yuk tegakkan syariat Islam. Kenapa? Karena kalau nggak menegakkan syariat Islam, bapak-bapak dosa tiap hari, Pak. Dosa tiap hari. Dan wajib taubat itu dosa-dosa besar. Tidak mau melaksanakan syariat Islam itu dosa-dosa besar, bukan dosa kecil. Harus taubat. Makanya kita terus dorong ya Pak pemerintah ini menegakkan syariat Islam. Karena tidak ada keadilan kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Enggak ada keadilan kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya ramaikan medsos kita ini dengan perkara-perkara yang memang yang penting, perkara-perkara seperti ini nih. Jangan perkara rokok. Ya nggak apa-apa sih sekali. Cuma maksudnya perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama tuh jangan diperuncing lah. Bulan Maulid, ramai Maulid. Ya perkara-perkara receh ini. Gitu ya. Perkara yang disepakati para ulama coba yang harus diangkat itu. Gitu. Menegakkan syariat Islam. Itu perkara yang disepakati para ulama. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan nggak wajib. Nggak ada. Menegakkan syariat Islam itu wajib semua ulama. Ijma'. Yang para ulama beda pendapat itu penguasa yang menolak syariat Islam. Ini apakah murtad atau enggak? Itu beda pendapatnya di situ. Apakah penguasa yang menolak syariat Islam ini murtad atau jatuh pada dosa besar aja? Ini para beda pendapatnya di situ. Antara mukafiroh sama ghairu mukafiroh, bukan antara mubah sama haram, bukan. Masalah Maulid Nabi kan ini udah ratusan tahun beda pendapatnya juga masih dibahas itu kan. Nanti pas mau bulan Ramadan masalah isbat ru'yah sama hisab, ribut lagi. Perkara-perkara yang receh terus ini ributin ya. Ya, begitu.
Begitu. Pandangan Ustadz, saya nggak punya pandangan apa-apa karena saya bukan fatwa, nggak boleh saya ngasih pandangan. Pandangan Ustadz terkait hukum rokok, nggak boleh. Saya bukan mufti. Saya juga bukan mujtahid, maka haram bagi saya memberikan pandangan. Haram ya, nggak boleh. Maka saya sampaikan saja, saya hanya boleh menukil pendapat ulama. Dan seperti yang tadi disampaikan, pendapat ulama ada 3 berkaitan dengan masalah rokok. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Saya nggak boleh ngasih pandangan karena saya bukan mufti. Saya juga bukan mujtahid. Kalau misalnya berkaitan hukum ya, tapi kalau misalnya saran, ya saran saya jangan rokok gitu. Itu saran itu. Itu bukan masalah hukum. Saya terlepas daripada hukumnya apa. Jadi nggak boleh ya bagi orang seperti saya ini memberikan hukum, nggak boleh. Saya hanya boleh menukil. Para mubaligh, penceramah itu hanya boleh menukil, tidak boleh mengatakan hukum, tidak boleh. Jadi walaupun misalnya kita ada yang bertanya pada kita, maka kita sampaikan menurut mazhab yang saya pegang, berdasarkan menurut pendapat yang saya pilih misalnya ini, tapi itu pun nggak wajib diamalkan. Maka nggak penting, misalnya nanya, kalau Ustadz ngambil pendapat yang mana, itu nggak penting juga. Karena ngapain taklid sama saya? Gitu. Saya bukan siapa-siapa. Ini juga diantara kekeliruan sebagian orang. Lebih milih taklid sama Ustadz daripada taklid sama Imam Syafi'i, kan aneh. Ya aneh gitu. Nggak mau ikut Imam Syafi'i. Emang kenapa? Saya nggak mau taklid. Tapi nanya sama Ustadznya, kalau Ustadz pilihnya apa? Pengen taklid. Gimana sih? Sama Imam Syafi'i nggak mau taklid, sama Ustadznya pengen taklid. Nah, gimana ini ceritanya? Nggak boleh. Jangan sampai kita meninggalkan taklid kepada imam untuk taklid kepada ustadz. Ya Allah, bainas sama was sumur gitu ya. Di antara langit dan sumur itu. Nggak boleh begitu. Jadi sudah cukup tadi, maka hukum rokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Mubah dengan syarat ya, seperti misalnya MUI sama Muhammadiyah kan kalau nggak salah mubah dengan syarat, termasuk Persis. Kalau nggak salah Persis itu menghukumi mubah dengan syarat. Kalau kebanyakan NU makruh dan mubah dengan syarat. Tapi kalau kebanyakan ulama Saudi haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja, silakan mau ikut yang manapun. Tidak masalah karena mu'tabar. Saya sering mengatakan ya bahwa kalau kita ingin mencari hukum sebetulnya lembaga fatwa di Indonesia ini mu'tabar. Boleh diamalkan, boleh ditaklidi. MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, minimal 4 organisasi ini sudah muktabar. Artinya begini, kita mau ngambil pendapat yang manapun, insya Allah selamat di akhirat. Udah, insya Allah. Mau ngambil pendapat MUI, ngambil pendapatnya Muhammadiyah, ngambil pendapatnya NU, ngambil pendapatnya Persis, selama konsekuen kita pilih satu, udah insya Allah selamat di akhirat. Insya Allah. Begitu. Karena ini muktabar, fatwa-fatwanya muktabar. Sehingga begini, kalau misalnya saya ngambil pendapat rokok, ngambil pendapat Persis yang membolehkan dengan syarat-syarat begini-begitu, ya udah nanti di akhirat insya Allah kita nggak akan kena tanggung jawab itu gitu. Yang tanggung jawabnya siapa? Ya udah kiai-kiai di Persis nanti yang akan ditanya sama Allah. Kenapa ngeluarin fatwa mubah dengan syarat begitu? Aman sudah. Makanya nggak perlu ribet-ribet seperti orang awam itu. Kecuali kalau kita punya ilmu alat, maka wajib memilih pendapat yang paling dekat dengan kebenaran berdasarkan kajian kita. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Seperti itu, barakallahu fiik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila demikian kita akhiri sampai sini, fanaqtah bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli afdhalas salati ala sadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika madad kalimatika wa ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.